Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rabbil alamin mursalin wa ala alihi washabihi jama'in amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala aidon bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awunal birri wa taqwa wa la ta'awunal ismi wal udwan. Faqala aidon wa la nabluwannakum bisa'i minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Faqala aidon zaharul fasadu fil ardi wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar Man Mu'anim yang saya hormati, dan khususnya anak-anak siswa Man Mu'anim yang saya cintai. Apa kabar anak semuanya? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Yang pertama-tama ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga pada kesempatan ini, pada kegiatan pesantren Ramadan di Madrasah Aliyah 1 Mu'arim ini tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 ini berjalan dengan baik dan lancar, dan semuanya dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu guru Man 1 Mu'arim dan anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan pesantren Ramadan pada 1441 Hijriah ini yang kami beri judul yaitu tentang hikmah dan hikmah puasa serta hikmah dari terjadinya corona atau COVID-19 tahun 2020 ini. Yang pertama, masalah hikmah yang dapat kami sampaikan yaitu kita tahu tentang tujuan dari ibadah puasa itu. Kemudian kita mengetahui apa manfaat puasa itu dan hikmah dari puasa. Sekarang kita bicara masalah ibadah puasa, tentunya kita mengambil dari manfaat tentang puasa itu bagi diri kita semua. Yang pertama yaitu tentang masalah kita kalau puasa menghindari dari hawa nafsu kita atau godaan syaitan yang selama ini yang kita hadapi. Dengan adanya puasa ini, insya Allah kita dapat membentung dari godaan syaitan tersebut. Kedua, manfaat puasa yaitu melatih disiplin diri kita dengan berbagai macam aktivitas kita pada bulan puasa ini, yaitu dengan kegiatan-kegiatan lainnya sesuai dengan aturan-aturan yang puasa sehingga membuat diri kita berdisiplin. Kemudian yang ketiga, membuat kita menjadi jujur dalam melaksanakan puasa ini. Jujur dalam arti kata, karena puasa ini membentuk jati diri manusia menjadi lebih jujur. Mengapa dikatakan lebih jujur? Yang pertama, masalah puasa yaitu sahur, berbuka. Dengan kegiatan-kegiatan puasa yang kita laksanakan, kita tidak membohongi yang lain. Artinya ibadah-ibadah sholat dan puasa itu tentunya kita laksanakan dengan kejujuran yang kita ambil dari manfaat puasa. Kemudian yang ketiga, bahwa puasa itu memberikan manusia lebih sehat. Mengapa dengan sehat? Karena dengan teratur, dengan makan teratur,
dan mengkonsumsi barang yang teratur dan lain sebagainya, jadi membuat tubuh lebih sehat. Kemudian berikutnya manfaat puasa ini yaitu tentang kesabaran. Jadi puasa ini menjadi kita menjadi sabar. Mengapa dikatakan lebih sabar? Bahwa kita ini menghadapi puasa bulan Ramadan ini selama 30 hari ini, bentuk jati diri kita lebih sabar. Sabar dalam menghadapi berbagai macam masalah, seperti kita sabar dalam melaksanakan ibadah puasa seharian dari waktu imsak sampai menjelang berbuka puasa, kita hadapi dengan sabar. Kemudian yang berikutnya manfaat puasa ini yaitu wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita hidup ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala puasa bulan Ramadan selama lebih kurang 30 hari ini. Itu bagaimana wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diantaranya tentang kita merasakan bagaimana fakir miskin dan anak yatim dan lain sebagainya merasakan seperti puasa yang kita rasakan sekarang ini. Dan jelas wajib wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melaksanakan ibadah puasa ini untuk memberikan kita kesehatan yang lebih baik bagi diri kita sendiri. Kemudian hikmah dari puasa ini yaitu pertama, hari pertama yang disebut dengan barokah yang disebut hari pertama berkah. Artinya pahala kita yang kita laksanakan dalam ibadah puasa ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian 10 hari kedua yang disebut dengan rahmat. Rahmat ini merupakan kasih sayang Allah kepada hamba yang melaksanakan ibadah puasa. Kemudian 10 hari ketiga yaitu maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala dosa yang kita laksanakan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis Rasulullah yang berbunyi mata qaddama min zambi. Arti potong hadis tersebut bahwa Allah akan mengampuni semua dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian hubungannya dengan kejadian hikmah COVID atau Corona COVID-19 2020 ini, maka yang dapat kita ambil diantaranya yaitu tentang polusi udara. Bagaimana polusi udara yang sekarang ini, yang dulunya polusi udara pencemaran di mana-mana disebabkan oleh banyak kendaraan, baik kendaraan laut, kendaraan darat, dan kendaraan udara. Dengan adanya COVID-19 ini itu dibatasi, artinya pencemaran udara berkurang dengan berkurangnya kendaraan-kendaraan yang berjalan baik darat, di laut maupun di udara. Kemudian yang kedua, sebagai hikmah yang kedua yaitu sebagai rasa peduli manusia terhadap manusia, seperti adanya bantuan dalam membantu kejadian virus corona ini atau 19 ini, seperti rasa peduli terhadap sama, baik itu membantu dengan material maupun spiritual terhadap orang yang mendapat atau menerima atau mendapat musibah sakit dengan corona ini, dibantu terhadap sama. Sebagai contoh, orang yang mampu memberikan bantuan atau sumbangan kepada mereka yang menderita corona ini. Bagaimana contoh yang kami lihat di televisi, bahwa anggota-anggota dewan menyumbang sebagian gajinya untuk pemerintah mengatasi masalah COVID-19 ini. Kemudian yang ketiga, bahwa hikmah dari COVID-19 ini adalah berkumpulnya keluarga dan saudara-saudara kita di rumah. Artinya di sini kita dapat membimbing anak dalam belajar atau bekerja di rumah selama di rumah dengan COVID-19 ini.
Kemudian hikmah dari COVID-19 atau Corona 2019 ini yaitu berikutnya sebagai merefleksi diri kita sendiri, atau merefleksi diri kita sendiri bahwa kita yang selama ini barangkali disibukkan dengan berbagai macam kegiatan, berbagai macam aktivitas kita yang baik di rumah dan khususnya di luar rumah, barangkali kita ini sibuk sehingga dengan COVID-19 ini kita berada di rumah dapat menjaga diri kita untuk lebih baik menenteramkan jiwa dan raga kita supaya yang selama ini kita sibuk dengan kegiatan menjadi lebih baik, lebih sehat, lebih sempurna. Kemudian hikmah berikutnya dari COVID-19 yaitu sebagai ujian iman. Barangkali Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita dengan corona ini, musibah ini atau wabah ini. Iman kita, apabila orang muslim itu dia bersabar, maka dengan ujian iman ini dia akan mendapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya dengan COVID-19 ini berupa teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur umat dunia ini dan khususnya umat Islam, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum bisai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samari wabasyiris sabirin. Bahwa manusia ini dihantui dengan rasa takut dengan berbagai macam cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yaitu azab. Barangkali azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, bahwa azab ini diberikan untuk mengingatkan manusia, karena manusia sekarang ini di muka bumi ini tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa malu, sehingga Allah berikan cobaan kepada manusia. Ditambah lagi dengan banyaknya kerusakan di muka bumi ini, dan dengan kerusakan di muka bumi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan cobaan dengan COVID-19 ini. Sebagaimana di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berbunyi dalam surah Al-41, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Zaharul fasadu fil ardi wal bahri bima kasabat aydina ziliwazqum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan laut dan di muka bumi ini disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab yang berupa salah satunya COVID-19. Dan tambahan lagi bahwa manusia sekarang ini telah banyak melakukan dosa-dosa di mana-mana. Terjadinya seperti kerusakan alam, terjadinya manipulasi, terjadinya korupsi, terjadinya koruptor di mana-mana, sehingga Allah SWT berikan azab kepada umat manusia. Itu salah satunya. Kemudian yang berikutnya yaitu masalah kebersihan. Jadi dengan hikmah COVID-19 ini kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu menjaga kebersihan. Karena dalam Islam salah satu untuk melakukan ibadah yang pertama adalah bersih, atau disebut dengan toharo. Maka dalam Islam itu orang melakukan ibadah sholat harus suci dan bersih. Di antaranya kita itu 5 hari melaksanakan kebersihan, yaitu dengan yang disebut dengan mengambil air wudhu. Wudhu yang kita laksanakan setiap waktu kita melaksanakan ibadah sholat, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bagaimana COVID-19 ini supaya kita hidup dengan selalu bersih. Insya Allah kita akan selalu menjaga kesehatan, terhindar dari segala macam penyakit. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada hikmahnya bagi kita semua, dan khususnya bagi diri kami sendiri. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala saling mengingatkan, karena dengan saling mengingatkan ini insya Allah kita akan memperoleh keselamatan dunia dan akhirat.
Barangkali inilah yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala mohon ampun. Akhirul kalam. رمضان خير ما تؤتي السنة ألا بذكر الله نحيا فكبروا وإذا اشتد البلاء هو للقلوب شفاء وهذا وعد الله